Apa Ustaz isi waktunya sebentar? Jadi Ustaz, kami ada kegiatan dari kampus. Nah, kegiatannya itu membuat video pembelajaran. Nah, saya mau ambil kelas 3 Ustaz. Video pembelajaran kelima. Kelimanya? Membuat video pembelajaran kelima. Apa temanya? Temanya itu Ustaz, yang gaya hidup berkelanjutan. Apa sistemnya? Sistemnya itu pemanfaatan limbah plastik. Limbah plastik? Iya. Kenapa pilih limbah plastik di Pak? Ya Ustaz, karena saya menyadarkan kepada peserta didik bahwa ternyata limbah plastik atau bungkus yang biasa mereka makan bisa dimanfaatkan, bisa dibuat semacam bunga atau dan sejenisnya. Kapan rencana? Rencana besok Ustaz. Besok. Iya. Semoga sukses dan ada manfaatnya untuk sekolah juga. Terima kasih Ustaz. Permisi Ustazah, bisa pinjam waktunya sebentar? Iya, bisa. Ya, begini Ustazah, ini kan kita punya kegiatan TPL dan kampus. Ya, terus rencana itu saya mau pinjam kelas 3 untuk kegiatan video pembelajaran kelima. Nah, apakah bisa diizinkan kelas 3 atau bagaimana? Iya, Ustazah, boleh silakan. Apa rencana untuk pembuatannya? Ya, rencana itu besok pagi Ustazah. Kalau misalkan tidak ada kegiatannya besok pagi, insya Allah besok pagi kita akan buat video pembelajaran. Oh iya Ustazah, boleh ya. Ya, terima kasih Ustazah. Perhatian, duduk anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terlaksana. Allahu Akbar. Iya, jadi setiap paginya atau setiap harinya ya kita harus tetap bersemangat untuk belajar. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang bisa siapkan? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Semoga Allah tetap memberikan kita kemudahan ya dalam menuntut ilmu. Oke, ada yang tidak hadir atau hadir semua hari ini? Tidak. Bantuan dengan bantuan. Oke ya, semoga teman kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk melanjutkan pembelajarannya ya. Oke. Ustazah mengucapkan hari ini kita akan
Nah, ini harus dilakukan atau kita bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan yang keenam tadi ya. Nah, apa tujuan proyek kita? Ya, jadi sebelumnya proyek kita hari ini yaitu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik topiknya yaitu ini, pemanfaatan limbah plastik menjadi sebuah karya seni. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kebersihan dan dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui pembuatan kerajinan tangan dari plastik. Nah, kegiatan kita hari ini adalah pembuatan kolase dari limbah plastik. Nah, sekarang pesertanya ada yang, nah ini ya, ini adalah jenis-jenis sampah. Jadi yang saya tampilkan di depan itu ada sampah organik dan anorganik. Di mana sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Apa contohnya? Contohnya itu sisa buah dan sayur, ampas teh atau kopi, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering, dan juga dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah contoh sampah organik. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Yang mana itu? Sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang bertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Apa saja contohnya? Bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek dan sebagainya. Jadi ada dua jenis sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, coba perhatikan ini sampah apa? Sampah plastik. Plastik terbuat dari apa ini? Botol. Nah, sampah plastik botol. Ini dapat didaur ulang atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, bisa jadikan mainan. Mainan, oke. Kalau yang ini sampah atau bukan? Sampah. Sampah apa ini? Makanan. Sampah bekas makanan ya, atau membungkus makanan. Ini bisa didaur ulang atau tidak? Nah, bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, ini sampah sampah plastik bisa didaur ulang. Nah, sebentar kita akan belajar bagaimana cara mengolah sampah plastik atau bekas kerupuk kalian bisa dijadikan sebuah karya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap persiapan ya. Nah, untuk membuat sebuah karya dari sampah plastik, maka kita akan membutuhkan beberapa alat dan bahan. Seperti yang tertera di atas ada kertas bergambar, lem, gunting, pembungkus kerupuk bekas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Coba perhatikan video yang Ustaz tampilkan ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perhatikan cara membuat kolase dari sampah plastik ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat kolase dari Apa yang disediakan? Ini kerajinan Disediakan limbah plastik. sampah plastik, gunting. Ini alat cetakannya ya. Nah, caranya itu memotong. Ini
dari pembungkus ya Indomie ya. Seperti ini modelnya nanti. Jadi sampah, jadi bekas kerupuk ya, sampah kerupuk yang sering kalian makan itu sebenarnya bisa didaur ulang. Kita bisa buat seperti ini. Kita buat gambarnya, setelah itu kita tempel. Bisa? Sudah bisa? Sudah tahu cara pembuatannya? Bisa. Ya. Kalau sudah, nah sekarang Ustazah punya gambar. Di sini ada 3 model gambar ya. Ada gaun, kemudian ada baju apa ini ya? Baju kemeja lah ya. Kemeja, kemudian gaun juga. Nah, sekarang kalian
kedua kita gunting plastiknya ya, pembungkusnya. Kemudian ketiga kita gambar. Ya, satu gambar. Kemudian setelah bisa gambarnya kita apa lagi? Kita apa yang kita gambar? Oke. Oke, kita gunting kemudian gambar kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Membuat apa? Membuat karya seni atau membuat kolase. Kemudian jenis plastik apa yang dapat kita daur ulang? Bekas. Oke. Nah sekarang bagaimana ya? Karena semuanya sudah bisa membuat karya seperti ini, makanya ya kanan kembali. Ya, jadi sampah atau pembungkus plastik yang sering pembungkus makanan yang sering kalian makan itu bisa didaur ulang supaya tidak mencemarkan lingkungan. Sampah itu bisa kita simpan, kemudian kita bisa membuat karya seni seperti ini. Terserah bisa gambarnya seperti ini, mau gambarnya bunga, nah boleh ya, boleh gambar bunga, terserah kalian. Oke, bisa ya membuat secara mandiri? Bisa ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.